Selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Anggi Novianti dengan NIM C0D02229. Mata kuliah PPH Pemotongan dan Pemungutan, dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Di sini judul PPT itu pemotongan PPH pasal 4 ayat 2 final. Oke, yang pertama itu pengertiannya. PPH pasal 4 ayat 2 atau PPH final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya. Penghasilan yang termasuk penghasilan pasal 4 ayat 2 perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya berdasarkan beberapa pertimbangan antaranya adalah kesederhanaan dalam pemungutan, mengurangi administratif cost, dan salah satu komponen compliance cost, pemerataan pengenaan pajak dan sesuai dengan perkembangan ekonomi dan moneter. Yang kedua tuh objek pajak PPH pasal 4 ayat 2 final. Yang pertama tuh ada bunga deposito atau obligasi. Objek pajak PPH pasal 4 ayat 2 seperti penghasilan dari bunga deposito dan jenis-jenis tabungan bunga dari obligasi dan obligasi negara dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi pada anggotanya. Yang kedua itu hadiah. Objek PPH final pasal 4 ayat 2 berikutnya penghasilan dari hadiah seperti menang lotre atau undian, di mana beberapa persen yang harus dibayar adalah mengikuti regulasi dari pemerintah. Yang ketiga, transaksi saham atau surat berharga. Berikutnya, objek PPH pasal 4 ayat 2 adalah penghasilan dari transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif, perdagangan bursa dan transaksi perjualan saham dan pengalihan mitra perusahaan diterima oleh perusahaan model usaha. Yang keempat itu pengalihan aset atau sewa tanah atau bangunan. Objek pajak PPH pasal 4 ayat 2 selanjutnya yaitu penghasilan dari transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah atau bangunan, meliputi penjualan tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, kemudian hibah, waris atau cara lain yang disepakati. Kemudian objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dari sewa tanah atau bangunan berupa tanah, rumah, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagian dari rumah kantor, rumah toko, gudang bangunan industri. Selain itu, objek PPH final ayat 2 juga untuk usaha jasa konstruksi, usaha real estate dari penghasilan dari perencanaan atau pengawasan konstruksi atau konsultan. Yang kelima yaitu pendapatan lainnya. Penghasilan yang juga sebagai objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah pendapatan lainnya yang spesifik seperti diatur dalam peraturan pemerintah. Ini tarif PPH pasal 4 ayat 2 final. Yang pertama itu ada bunga deposito tabungan atau diskonto SBI dan jasa giro. Tarif PPH pasal 4 ayat 2 untuk objek pajak bunga deposito atau tabungan, diskonto SBI dan jasa giro kecuali yang diterima bank, dana pensiun, tabungan kepemilikan rumah RSS, tabungan atau deposito di bawah 7 juta sebesar 20%. Tarif ini merupakan bunga dari kewajiban. Penjelasan lebih rinci termasuk terdalam pasal 4 ayat 2A Undang-Undang PPH nomor PP 131 tahun 2000 JOKMK 51/2001. Bunga simpanan. Yang kedua, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi kecuali bunga di bawah 240.000 tidak dikenakan pajak. Karena PPH pasal 4 ayat 2 sebesar 10%. Tarif ini sesuai ketentuan dalam pasal 4 ayat 2A dan pasal 17 7 PPP nomor 15/2009. Yang ketiga itu ada bunga obligasi atau surat utang negara dan SUN lebih dari 12 bulan. Ketentuan tarif ini sesuai pasal 4 ayat 2A Undang-Undang PP nomor 16 tahun 2009. Berikut rincian tarif pajaknya. 15% untuk bunga dari obligasi dengan kupon bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT Badan Usaha Tetap. Yang kedua, 20% untuk bunga dari obligasi dengan kupon bagi wajib pajak luar negeri non BUT sesuai P3B. Yang ketiga, 15% untuk diskonto dari obligasi dengan kupon bagi wajib pajak luar negeri non BUT sesuai BUT. Penghasilan dari selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
Yang keempat, 20% untuk diskon dari obligasi dengan kupon bagi wajib pajak luar negeri dan BUT sesuai dengan PK3. Yang kelima itu 15% untuk diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT. Yang keenam, 20% untuk diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi wajib pajak luar negeri non BUT sesuai P3B. Yang ketujuh, 0% untuk bunga atau diskonto dari obligasi yang diterima atau diperoleh bagi wajib pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pegawai Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2009 sampai 2010. Yang berikutnya, 5% untuk bunga dan diskonto dari obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Berikutnya 15% untuk bunga atau diskonto dari obligasi yang diterima dan diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada pengawas pasar modal dan lembaga keuangan untuk tahun 2014 dan seterusnya. Yang keempat, dividen yang diterima oleh atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dividen yang diterima atau diperoleh WPW pribadi dalam negeri dikenakan tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 sebesar 10%. Tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dividen ini diatur dalam pasal 17 2C dan pasal 42 Undang-Undang PPH. Yang kelima, hadiah undian. Tarif dalam penghasilan pasal 4 ayat 2 pada hadiah, lotre atau undian sebesar 25% seperti diatur dalam PP nomor 132 tahun 2000. Yang keenam, transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. Tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 untuk transaksi derivatif berupa kontrak berjangka panjang yang diperdagangkan di bursa sebesar 2,5% dari margin awal sebagaimana telah diatur PP nomor 17 tahun 2009. Yang nomor 7, transaksi penjualan saham sendiri 0,5% untuk transaksi penjualan saham sendiri yang diatur dalam PP nomor 14 tahun 1997 COK KMK 282 MK HMK 04/1997 Jo SE 12/PJ 42/1997 dan SE 06/PJ 14/1997. Berikutnya yang 0,1% untuk transaksi penjualan bukan saham sendiri. Yang kedelapan itu persewaan atas tanah dan bangunan. Tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 untuk persewaan atas tanah dan bangunan diatur dalam pasal 4 ayat 2 di Undang-Undang PPH JOPP nomor 71 tahun 2008 itu 10% dikali jumlah bruto atau nilai persewaan sama dengan untuk sewa tanah dan bangunan. Yang kesembilan, pengalihan hak atas tanah atau bangunan dan RSS dan rumah susun. 5% untuk wajib pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan termasuk usaha estate kecuali pengalihan oleh WP pribadi yang berpenghasilan di bawah PTKP dengan nilai penghasilan kurang dari 60 juta. Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, hibah, warisan, atau cara lain kepada pemerintah untuk pelaksanaan pembangunan dan kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Yang kedua, 1% kali jumlah bruto untuk pengalihan rumah sederhana dan rumah susun sederhana oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Yang berikutnya, 0% atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kantor sama dengan instansi pemerintah. Yang ketiga, 2,5% kali jumlah bruto sama dengan untuk lainnya. Yang ke-10, transaksi penjualan saham. Tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 untuk transaksi penjualan saham atau pengalihan penyerahan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura sebesar 0,1% sebagaimana diatur dalam PP nomor 4 tahun 1995. Yang berikutnya itu usaha jasa konstruksi yang subjek pajak. Kontraktor kecil atau yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan 1 miliar. Yang kedua, B, pelunasan pajak. Pemotongan oleh pengguna jasa atau jika pihak pengguna jasa badan negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atau yang bisa jadi penyetoran sendiri oleh penyedia jasa dalam hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa selain disebut di atas. Yang ketiga, C, objek PPH itu yaitu penghasilan yang diterima penyedia jasa konstruksi. Yang D, pengecualian untuk kontraktor besar atau dengan nilai pengadaan lebih dari 1 miliar.
Tidak dikenakan PPh bersifat final melainkan PPh pasal 23. Yang tarif PPh terutang 4% dari jumlah bruto atau untuk jasa perencanaan konstruksi. Yang kedua 2% dari jumlah bruto atau untuk jasa pelaksanaan konstruksi. Yang keempat juga 4% dari jumlah bruto untuk jasa pengawasan konstruksi. Ini ada contoh perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 final. Yang pertama yaitu A. Pemotong atau pemungutan PPh pasal 4. Bendahara Inspektorat Provinsi akan memotong PPh pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi. Pembayaran tahap 1 oleh PT AAA dibayarkan pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar 1.750.000 dibagi 1,1% atau DP sama dengan 1.990.000 sekian-sekian dikali 11% sama dengan 174 juta rupiah sekian-sekian. Yang berikutnya itu B. Pemungut PPN. Bendahara Inspektor Provinsi akan mengambil pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 11% atas transaksi jasa konstruksi sebagai berikut. Pembayaran tahap kedua kepada Bapak klien dibayar pada 5 Juli 2023 sebesar sama dengan 65 juta dibagi 1,1% atau DPP sama dengan 59 juta dikali 11% sama dengan 6.499 sekian. Oke lah, berikutlah dari pemaparan PPT saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.